Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan kesempatan yang diberikan pada kali ini. Pertama-tama yang saya hormati teman-teman para direktur yang telah menempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Izinkan kami memperkenalkan sebuah media penyiaran publik yang lahir dari semangat literasi, budaya, dan kemajuan bangsa, yaitu namanya Aksara TV. Nah, Aksara TV ini bukan sekedar saluran televisi, tapi juga ruang bersama bagi seluruh rakyat untuk memperoleh informasi, pengetahuan, dan inspirasi yang mencerdaskan. Nah, teman-teman direktur, di sini nama Aksara TV ini merupakan akronim yang mencerminkan nilai dasar. Ada beberapa nilai akronim, antara lain adalah aktual, klasik, aspirasi, rakyat, dan akselerasi. Nah, aktual ini, Aksara TV ini menyajikan informasi yang relevan dan terpercaya sesuai perkembangan zaman. Jadi, Aksara TV ini dia tidak jadul amat gitu. Jadi, Aksara TV kita memberikan konten-konten yang terbaru seperti itu. Nah, setelah itu ada klasik. Klasik ini menjaga dan merawat nilai-nilai budaya serta kearifan lokal bangsa. Setelah itu ada aspirasi, menjadi wadah suara dan harapan masyarakat. Setelah itu ada rakyat, karena Aksara TV ini hadir untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, mulai dari umur generasi Z sampai generasi Z. Nah, setelah itu ada akselerasi, mendorong percepatan kemajuan literasi, edukasi, dan transformasi sosial melalui media televisi. Nah, di Aksara TV ini kita mendorong untuk mencapai kecepatan kemajuan edukasi literasi. Jadi TV kita ini di Aksara TV ini lebih ke pendidikan atau edukasi. Nah, teman-teman direktur, Aksara TV ini adalah televisi publik. Nah, yang dimana televisi publik ini yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan semata-mata untuk kepentingan komersial. Jadi di Aksara TV ini kita tidak ada yang namanya perseorangan. Jadi kita dibangun untuk bersama-sama. Nah, kami juga berkomitmen akan menghadirkan tayangan yang independen, berimbang, mendidik, serta dapat diakses secara gratis oleh masyarakat luas. Nah, di sini ada mandat dan tujuan utama dari Aksara TV. Yang pertama itu menjadi mercusuar literasi bangsa. Nah, Aksara TV ini bertujuan menyembatani kesenjangan informasi antar wilayah dan antar golongan. Jadi misalkan antara Aksara TV ini bisa diakses dari Sabang sampai Merauke. Nah, setelah itu kita juga bisa melestarikan nilai budaya melalui pemanfaatan teknologi yang modern, serta menyediakan konten-konten yang beredukasi berkualitas tinggi yang dapat dinikmati secara gratis oleh seluruh rakyat. Nah, di sini ada untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Aksara TV ini didukung oleh tim profesional dengan peran yang saling melengkapi. Di antaranya ada di sini ada direktur utama, saya selaku direktur utama. Perkenalkan, nama saya Hidayat. Saya di sini selaku direktur utama dan saya berperan sebagai pemimpin strategis yang menentukan arah kebijakan, visi, dan keberlanjutan lembaga Aksara TV. Dan Muhammad Haikal Aslan selaku direktur program. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Aslan. Saya sebagai direktur program di TV Aksara TV. Bertanggung jawab atas perencanaan, pengembangan dan kualitas seluruh konten siaran agar sejalan dengan nilai Aksara TV. Dan ada Astrid dan Verena selaku direktur produksi. Perkenalkan, nama saya Verena Panisa sebagai Direktur Produksi Pertama. Perkenalkan, nama saya Astrid Jumiati. Di sini saya sebagai Direktur Produksi Kedua. Nah, di sini Direktur Produksi ini tujuannya memastikan seluruh program yang diproduksi secara kreatif, efisien, dan berkualitas tinggi. Setelah itu ada Akrianto selaku Direktur Pemberitaan. Perkenalkan, nama saya Akrianto. Saya sebagai Direktur Pemberitaan berperan menjaga independensi, akurasi, dan integritas informasi yang disampaikan untuk Republik. Dan ada Randy Ingriano, beliau sedang berhalangan. Beliau adalah selaku Direktur Teknik. Dan ada Rahmat dan saudari Nadi Chandrawinata selaku Direktur Marketing dan Sales. Perkenalkan, nama saya Anur Rahmat, Direktur Utama Marketing dan Sales. Baik, perkenalkan, nama saya Chandrawinata, Direktur Kedua Marketing and Sales. Marketing and Sales berfokus pada penguatan citra Aksara TV, kemitraan strategi, serta optimasi potensi pendanaan yang tetap sejalan dengan prinsip televisi publik.
Nah setelah itu ada Saudari Regina selaku Direktur Keuangan dan Sosial. Baik, saya Regina Putri Utami. Di sini saya sebagai Direktur Keuangan dan Sales. Di sini saya mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel guna menjamin keberlangsungan operasional lembaga. Nah setelah itu di sini ada logo Aksara TV ini. Nah nama Aksara TV ini kata aksara melambangkan huruf, bahasa dan pengetahuan. Nah setelah itu ada ikon menara. Di sini kan ada menara di sini. Menara itu melambangkan menara dengan gelombang sinyal, menggambarkan bahwa fungsi utama televisi sebagai penyebar informasi publik. Setelah itu ada bentuk lingkaran. Di sini ada bentuk lingkaran yang menyelimuti menara ini kan. Dan di sini ini bentuk lingkaran melambangkan keutuhan, kebersamaan dan kuantitas. Nah di sini ada elemen gelombang. Elemen gelombang ini ada di sini. Dan di sini ini garis gelombang melambangkan bahwa dinamika masyarakat dan arus kehidupan sosial. Nah di sini ada warna merah. Warna merah ini merah dan putih. Merah dan putih ini melambangkan semangat, keberanian dan kepedulian terhadap kepentingan publik. Dan yang warna hitam ini ketegasan, profesionalisme dan juga integritas jurnalistik. Dan yang warna putih kejujuran, netralitas dan transparansi sebagai prinsip TV publik. Nah yang terakhir ini adalah televisi tulisan dari Televisi Publik Indonesia. Nah di sini menegaskan identitas Aksara TV sebagai media milik publik yang mengutamakan kepentingan masyarakat, bersifat informatif, edukatif dan berimbang, bukan semata-mata komersial. Nah selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Serena selaku Direktur Produksi. Baik, perkenalkan lagi saya Serena selaku Direktur Produksi. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari analisis tantangan. Ada dua analisis tantangan. Yang pertama adalah tantangan karakter media publik, dan kedua itu dampak digital dan konvergensinya. Pertama dari tantangan karakter media publik itu ketatnya persaingan antara televisi swasta dan juga persaingan antara platform digital. Seperti pada zaman sekarang itu banyak sekali yang memakai platform digital, dan jadi banyak yang berpindah dari televisi ke platform digital. Yang kedua itu ada keterbatasan dana karena anggaran ini bergantungan dengan dana negara, yang mana TV publik ini adalah TV yang dimiliki oleh perusahaan pemerintah. Yang ketiga ada menjaga independensi dan netralitas karena lagi-lagi ini adalah TV pemerintah. Yang keempat, TV publik sering dianggap kaku, membosankan, dan terlalu birokratis oleh masyarakat. Nah, yang terakhir dari tantangan karakter media publik itu mengubah persepsi masyarakat dari tontonan wajib pemerintah menjadi pilihan gaya hidup yang cerdas. Dan selanjutnya dampak digital konvergensi, yaitu pertama fragmentasi audiens, yang dimana penonton berpindah ke platform video on demand seperti Netflix atau YouTube, dan tentu saja media sosial, seperti yang dijelaskan bahwa banyak sekali penonton televisi yang berpindah ke platform digital. Yang kedua itu durasi atensi. Artinya penonton muda memiliki attention span yang pendek, menuntut informasi yang padat namun menarik. Jadi penonton muda ini suka banget melihat sesuatu yang berdurasinya pendek. Dan terakhir dari dampak digital dan konvergensi yaitu interaktivitas. Artinya penonton kini ingin berpartisipasi, bukan hanya sekedar menjadi penerima pesan yang satu arah doang. Jadi penonton ingin sekali ada interaktif dari TV yang dia tonton. Oke, selanjutnya strategi manajemennya akan dibacakan oleh teman saya Arianto. Baik, terima kasih Karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan strategi manajemen. Yang pertama itu strategi konten. Aksara TV memproduksi konten yang informatif, edukatif, inspiratif. Konten dikemas secara kreatif, ringkas, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari tanpa meninggalkan nilai budaya dan kebangsaan. Jadi penonton nggak cuma dapat informasi, tapi juga bisa menikmati tayangannya tanpa merasa bosan, walaupun tampil modern,
HRTP tetap juga menjaga nilai-nilai kebangsaan. Baik, yang kedua, strategi audiens. Aksara TV menerapkan strategi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tidak membedakan usia, latar belakang, maupun situasi sosial, menyediakan varian program sesuai kebutuhan audiens usia 15 sampai 50 tahun. Jadi dari semua remaja sampai orang dewasa makanya program-program Aksara TV disesuaikan dengan kebutuhan audiens. Yang ketiga yaitu adalah strategi branding dan positioning ya. Aksara TV diposisikan sebagai TV publik yang modern dan kredibilitas. Media yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan menjaga nilai literasi budaya, persatuan dan keberagaman. Branding diarahkan untuk menghilangkan kesan kaku dan formal. Jadi citra yang dibangun dalam media yang dekat dengan masyarakat, peduli literasi, persatuan dan keberagaman supaya kesan TV publik yang kaku bisa hilang. Baik yang terakhir, strategi digital dan distribusi platform TV. Aksara TV memanfaatkan media sosial di YouTube, TikTok, Instagram. Konten dikemas dalam bentuk video pendek, format interaktif, highlight dan program televisi. Tujuannya untuk menjangkau audiens muda dan meningkatkan engagement. Jadi tujuannya supaya bisa menjangkau audiens muda, meningkatkan interaktif dengan penonton. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Asnad. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Saudara Prianto. Seperti yang sudah disebutkan tadi ya, dan dijelaskan juga perihal implementasi dalam program siaran TV ini. Dan ada strategi-strategi juga yang sudah dijelaskan. Nah, maka dari strategi itu kami menyimpulkan nih, dalam produksi program televisi di Aksara TV ini, kami membuat 4 program yang relevan di era saat ini. Sekaligus juga merebranding TV publik agar lebih modern dan tetap pada identitasnya TV publik, di mana memberikan informasi tapi dengan visual yang lebih memanjakan mata lagi. Program yang pertama kami terapkan yaitu yang pertama ada program olahraga. Program olahraga ini tuh nama programnya yaitu Ruang Gerak, di mana menampilkan berbagai cabang olahraga. Tidak terbatas pada satu atau jenis olahraga karena melihat Indonesia sudah banyak sekali olahraga yang dilakukan di mancanegara di tingkat internasional. Jadi kami menyajikan olahraga bukan hanya pada olahraga yang hype saja, tapi juga olahraga yang masih berkembang juga kita siapkan gitu. Kemudian ada kontennya itu juga dikemas secara informatif, ringan dan mudah dipahami. Ya seperti yang disebutkan tadi, untuk memanjakan mata sekaligus merebranding TV publik ini agar lebih disukai gitu sama audiens atau masyarakat. Waktu tayang yang kita terapkan itu di jam 5 sampai jam 6 pagi setiap Sabtu dan Minggu. Kemudian juga program TV olahraga ini bertujuan untuk mengenalkan olahraga sekaligus memberikan nilai edukasi kepada penonton, di mana TV publik ini tuh kita rebranding agar tetap pada identitasnya, memberikan informasi tapi juga dengan cara yang lebih relevan juga dengan era sekarang. Kemudian ada program selanjutnya, di mana program ini tuh berhubungan sama berita atau news. Programnya kami mengambil program Soft News, di mana nama program itu adalah Mozaik Negeri. Pemilihan nama Mozaik Negeri pun juga agar ada lebih relevan aja dengan era sekarang, di mana penonton itu kebanyakan Gen Z, dan ya tidak menuntut Gen Z juga, tapi ada beberapa penonton yang masih milenial, masih Gen X dan lain sebagainya. Cuman target dalam penonton kita tuh emang kebanyakan Gen Z untuk sekarang. Nah, program Mozaik Negeri itu menyajikan berita yang ringan aja dan inspiratif. Kenapa nggak ngambil berita yang berat? Karena TV publik ini tuh bukan pada stasiun TV berita, tapi kita lebih kepada konsumen masyarakat, lebih ke publik aja. Terus juga dari Soft News ini, Mozaik Negeri, kita juga mengangkat kisah-kisah inspiratif dari Indonesia. Jadi kalau Hard News itu berupa faktual dan aktual, jadi kita menyajikan berita Soft News ini yang berupa aktual saja gitu. Jadi seiring perkembangan zaman, seiring banyaknya orang-orang cerdas di negeri ini, kami juga menyajikan kisah-kisah inspiratif dari tanah air negeri kita, yaitu Indonesia.
Kemudian yang ketiga, menampilkan cerita tentang masyarakat, budaya, dan kreativitas dan nilai kemanusiaan, di mana dalam produksi TV soft news ini, mulai negeri ini tuh kami menampilkan visual yang masih relevan dengan era sekarang dan memanjakan mata juga, di mana kami mengangkat nilai kemanusiaan dan budaya gitu agar lebih masuk ke diri kita masing-masing. Setiap cerita menjadi bagian dari mozaik yang membentuk gambaran indah tentang Indonesia itu sendiri, dikemas dengan pendekatan human interest yang hangat dan mudah dipahami agar audiens atau masyarakat di Indonesia itu lebih kena gitu ke mereka, lebih kena ke jati diri kita sebagai budaya Indonesia yang memang latar belakang kita yaitu budayanya bermacam-macam di negeri ini. Waktu tayang yang kita terapkan yaitu di jam 6 sampai jam 6.30. Kenapa sih hanya di 30 menit? Karena soft news ini itu tidak perlu terlalu lama. Yang penting kita memberikan informasi ini hari aja untuk kepada konsumen. Dan tayangnya pun juga setiap hari bertujuan untuk memberikan inspirasi serta memperkuat rasa kebersamaan dan persatuan di dalam negeri. Itu. Selanjutnya akan ada pembacaan program selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Regina. Baik, di sini saya akan melanjutkan program ketiga kami, yaitu kuliner dengan judul Warisan Rasa. Itu judul dari program kami. Nah, program kuliner ini akan mengulas makanan khas yang ada di Indonesia dari berbagai daerah. Terus juga kami itu menampilkan ragam-ragam makanan tradisional yang ada di Indonesia yang memiliki nilai budaya dan sejarah. Di setiap episode ini akan membahas cita rasa, bahan dan cerita di balik makanan tersebut. Dalam program ini juga dikemas dengan gaya ringan dan informatif agar mudah dipahami oleh penonton yang menonton di rumah. Kalau untuk waktu tayangnya itu akan dimulai dari jam 9 sampai jam 10 pagi di setiap hari Senin sampai Jumat dengan tujuan memperkenalkan budaya kuliner Nusantara serta melestarikan budaya lokal. Nah, dan program terakhir kita itu ada edukasi yang berjudul Akar Bangsa. Dalam program ini itu program edukasi yang akan mengangkat museum-museum sejarah yang ada di Indonesia, menampilkan berbagai museum dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, serta menjelaskan sejarah dan koleksi dan nilai penting dari setiap museum. Program ini juga dikemas secara informatif dan menarik agar mudah dipahami oleh penonton yang ada di rumah, serta waktu dan tayang itu dimulai dari jam 4 sore sampai jam 5 sore di setiap hari Senin dan Jumat, dengan tujuan mengenalkan sejarah bangsa serta menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya dan warisan nasional. Itu saja mungkin. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Astrid di alur produksi. Oke, terima kasih kepada saudara Gina telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan penjelasan di bagian alur produksi. Perkenalkan lagi, nama saya Astrid, saya sebagai direktur produksi di Aksara TV. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur produksi di Aksara TV. Yang pertama itu ada tahap persiapan. Nah, di tahap persiapan ini dimulai dari tim teknis membawa alat ke lokasi di studio atau di lapangan. Selanjutnya ada setting atau penataan lampu, lighting, dekorasi atau set, dan penempatan kamera sesuai floor plan. Selanjutnya di sini ada audio check. Nah, audio check ini itu kita memastikan clip on atau boom mic tidak ada gangguan frekuensi dan suara terdengar jernih. Selanjutnya di sini ada tahap koordinasi atau briefing. Pada tahap koordinasi ini kita melakukan final briefing, yaitu sutradara atau floor manager menjelaskan urutan adegan berdasarkan rundown kepada talent atau pembawa acara dan kru. Selanjutnya ada dry run atau latihan. Nah, latihan tanpa merekam untuk mengecek pergerakan kamera atau blocking dan transisi antar segmen. Dan terakhir dari tahap koordinasi ini ada make up dan wardrobe. Tentunya di sini kita memastikan tampilan talent sudah sesuai dengan karakter program, misal pakaian dari olahraga atau ruang gerak. Nah, di sini selanjutnya ada tahap eksekusi. Di tahap eksekusi ini ada slate atau flap, yaitu menandai dimulainya setiap pengambilan gambar untuk sinkronisasi suara dan gambar di editing. Selanjutnya ada action atau pengambilan gambar yang sesuai dengan naskah. Selanjutnya ada monitoring. Di sini produser memantau
setiap kualitas dari konten. Sementara sutradara memantau juga estetika dari visual konten yang akan dilaksanakan. Dan terakhir di sini ada tahap evaluasi dan backup. Di tahap evaluasi dan backup ini yaitu ada review. Di review ini kita mengecek sekilas hasil rekaman atau playback untuk memastikan tidak ada kesalahan fatal. Misal ada kabel bocor di kamera atau salah sebut nama tokoh saat syuting. Selanjutnya ada data management, yaitu memindahkan hasil rekaman dari memori kamera ke hard drive, yaitu proses copy paste dan backup ganda. Dan terakhir dari tahap evaluasi dan backup ini yaitu wrap, yaitu pembongkaran alat dan pembersihan lokasi. Oke, selanjutnya pada tahap timeline kerja akan dijelaskan oleh saudari Nadi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Chandra Winata. Di sini saya akan menjelaskan timeline kerja, yaitu minggu pertama 1. Identifikasi tugas dan konsep program Aksara TV. 2. Penentuan target audiens. 3. Analisis target, analisis tren, konten media, televisi dan digital. 4. Brainstorming ide dan tema program. 5. Penentuan format acara dan gaya penyajian. 6. Penyesuaian naskah awal dan rundown. 7. Perencanaan dan teknis produksi. Di minggu kedua, pertama, pelaksanaan produksi dan syuting program. Kedua, koordinasi kru dan talent. Ketiga, pengambilan gambar dan audio. Keempat, proses editing video. Kelima, pembuatan konten teater dan cuplikan program. Keenam, publikasi konten di platform YouTube dan Instagram dan TikTok. Ketujuh, strategi branding dan promosi digital. Di minggu ketiga, pertama, monitoring dan jumlah penonton, rating atau viewers. Kedua, analisis engagement, like, comment, and share. Ketiga, evaluasi, respon, dan feedback audience. Keempat, identifikasi kelebihan dan kekurangan konten. Keenam, penyesuaian konsep dan format program. Ketujuh, penyesuaian rekomendasi, pengembangan dan konten selanjutnya. Baik, selanjutnya akan indikator keberhasilan akan dibacakan oleh Anda. Baik, Nadine, terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan indikator keberhasilan. Sini akan menjelaskan target audiens. Sasaran audiens utama usia 15 sampai 60 tahun. Konten dapat diterima oleh pelajar mahasiswa dan masyarakat umum. Bahasa dan gaya penyampaian sesuai dengan karakter audiens lintas usia. Topik program relevan dengan kebutuhan minat target audiens. Selanjutnya, ukuran keberhasilan. Jumlah penonton views pada platform digital mencapai target yang ditetapkan, tingkat engagement yang baik ditunjukkan melalui like, komentar, share. Pertumbuhan jumlah subscribe, followers selama periode tayang. Konsistensi penayangan sesuai jadwal yang direncanakan. Rata-rata durasi version white type yang stabil atau meningkat. Selanjutnya, ukuran keberhasilan. Seluruh tahapan kegiatan riset, produksi, distribusi, evaluasi terlaksana sesuai timeline. Kesesuaian hasil produksi dengan konsep naskah yang direncanakan. Koordinasi tim berjalan efektif tanpa hambatan signifikan. Konten berhasil dipublikasikan seluruh platform yang direncanakan. Tindak lanjut evaluasi dilakukan dalam bentuk penyesuaian konten. Dokumentasi kegiatan tersusun dengan baik dan lengkap. Terima kasih. Baik, teman-teman direktur yang sudah menjelaskan beberapa poin penting yang ada di Aksara TV, mulai dari analisis tantangan dan juga strategi manajemen. Dan ada juga tadi penjelasan mengenai tentang rencana implementasi. Ada beberapa program TV yang akan kami siarkan di Aksara TV. Terus ada juga alur produksi sudah dijelaskan tadi oleh direktur saudari Astrid ya, selaku direktur produksi dan juga direktur produksi ya. Nah, dan juga tadi sudah dijelaskan indikator keberhasilan dan juga timeline kerja.
Nah, sebagai penutup bahwa kami menegaskan bahwa di Aksara TV ini bukan hadir untuk menjadi televisi publik yang mencerdaskan, tapi memberdayakan dan menginspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Aksara TV dapat menjadi media yang dipercaya, bermanfaat dan membanggakan bagi bangsa, dan nilai-nilai edukasi budaya tidak hilang dari Aksara TV itu sendiri. Karena karena kita sebagai TV Aksara TV sebagai televisi publik atau salah satu televisi yang dinaungi oleh pemerintah. Oke, mungkin ini saja rapat mungkin pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.